Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Sunarti, guru SMA Negeri 26 Garut, akan membahas mengenai materi kelas 10 semester 2 Sejarah Indonesia. Materi ini merupakan materi lanjutan dari semester 1, yaitu pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat 1. Menganalisis pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. 2. Mengenali kerajaan pada masa Hindu-Buddha. 3. Mendeskripsikan jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara. 4. Menganalisis akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu. Peta konsep. Pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha terbentuk melalui pengaruh Hindu-Buddha, membentuk jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara, proses melalui akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha, membentuk kebudayaan baru, seni bangunan, seni rupa dan ukir, seni sastra dan aksara, sistem kepercayaan, dan sistem pemerintahan. Membentuk juga kerajaan pada masa Hindu-Buddha antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Buleleng, Kerajaan Tulang Bawang, Kerajaan Kota Kapur. Terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan, pusat-pusat integrasi Nusantara berlangsung melalui penguasaan laut, yaitu 1. Pertumbuhan jalur perdagangan yang melewati lokasi-lokasi strategis di pinggir pantai. 2. Kemampuan mengendalikan kontrol politik dan militer pada penguasaan tradisional raja-raja dalam menguasai jalur utama dan pusat-pusat perdagangan di Nusantara. Jadi, prasyarat untuk dapat menguasai jalur dan pusat perdagangan ditentukan oleh perhatian atau cara pandang dan kemampuan penguasaan lautan. Jalur-jalur perdagangan yang berkembang di Nusantara, masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara terdapat 2. 1. Cina di utara, 2. India di bagian barat daya. Keduanya merupakan dua kekuatan superpower pada masanya dan mempunyai pengaruh amat besar terhadap penduduk di Kepulauan Indonesia, sehingga membawa keberkahan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Selat Malaka merupakan jalur penting dalam pelayaran dan perdagangan bagi pedagang yang melintasi bandar-bandar penting di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Selat itu merupakan jalan laut yang menghubungkan Arab dan India di sebelah barat Laut Nusantara dan dengan Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Jalur ini merupakan pintu gerbang pelayaran yang dikenal dengan nama Jalur Sutra. Penamaan ini digunakan sejak abad ke-1 sehingga abad ke-16 dengan komoditas kain sutra yang dibawa dari Cina untuk diperdagangkan di wilayah lain. Ramainya rute pelayaran ini mendorong timbulnya bandar-bandar penting di sekitar jalur, antara lain Samudra Pasai, Malaka, dan kota Cina atau Sumatera Utara sekarang. Selama masa Hindu-Buddha, di samping kian terbukanya jalur niaga Selat Malaka dengan perdagangan dunia internasional, jaringan perdagangan dan budaya antar bangsa dan penduduk di Kepulauan Indonesia juga berkembang pesat, terutama karena terhubung oleh jaringan Laut Jawa hingga Kepulauan Maluku. Mereka secara tidak langsung juga terintegrasi dengan jaringan ekonomi dunia yang berpusat di sekitar Selat Malaka dan sebagian di pantai barat Sumatera seperti Barus. Komoditas penting yang menjadi barang perdagangan pada saat itu adalah rempah-rempah seperti pala, lada, cengkeh, dan lain sebagainya.
Pertumbuhan jaringan dagang internasional dan antar pulau telah melahirkan kekuatan politik baru di Nusantara. Peta politik di Jawa dan di Sumatera abad ke-7 seperti ditunjukkan oleh D.G.E. Hall bersumber dari catatan pengunjung Cina yang datang ke Sumatera. Dua negara di Sumatera disebutkan Melayu atau Melayu di pantai timur, tepatnya di Jambi, sekarang di muara Sungai Batanghari. Agak ke selatan dari itu terdapat Celipoce, pengucapan cara Cina untuk kata bahasa Sanskerta Sriwijaya. Di Jawa terdapat 3 kerajaan utama, yaitu di ujung barat Jawa terdapat Tarumanegara dengan rajanya yang terkemuka Purnawarman. Di bagian tengah ada Holing atau Kalingga, dan di Jawa bagian timur ada Singosari dan Majapahit. Selama periode Hindu-Buddha, kekuatan besar Nusantara yang memiliki kekuatan integrasi secara politik jauh dihubungkan dengan kebesaran kerajaan Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit. Kekuasaan mereka mampu mengontrol sejumlah wilayah Nusantara melalui berbagai bentuk media. Selain dengan kekuatan dagang, politik, juga kekuatan budayanya, termasuk bahasa. Kerajaan-kerajaan tersebut berkembang menjadi kerajaan besar yang menjadi representasi pusat-pusat kekuasaan yang kuat dan mengontrol kerajaan-kerajaan yang lebih kecil di Nusantara. Akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Akulturasi kebudayaan yaitu suatu proses pencampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru. Akan tetapi tidak kehilangan kepribadian asli atau ciri khasnya. Begitu juga untuk kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan asli Indonesia. Contohnya pada bangunan Prambanan. Contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli. 1. Seni bangunan. Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli. Contohnya Candi Borobudur. 2. Seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahat pada bagian dinding candi, misalnya relief yang dipahat pada dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. 3. Seni pertunjukan. Menurut J.L.A. Brandes, gamelan merupakan satu di antara seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum masuknya unsur-unsur budaya India. Selama waktu berabad-abad, gamelan juga mengalami perkembangan dengan masuknya unsur-unsur budaya baru, baik dalam bentuk maupun kualitasnya. Gambaran mengenai gamelan Jawa kuno masa Majapahit dapat dilihat pada beberapa sumber, antara lain prasasti dan kitab kesusastraan. Macam-macam gamelan dapat dikelompokkan dalam Cordafones, Aripones, Membrapones, Tidopones, dan Selopones. 4. Seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. A. Seni sastra. Waktu itu ada yang berbentuk prosa dan ada yang berbentuk tembang atau puisi. Berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit, wayang purwa,
Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat edukatif untuk pendidikan. Seni aksara prasasti. Prasasti yang ditemukan terdapat unsur-unsur India dengan unsur budaya Indonesia menggunakan huruf nagari India dan huruf Bali kuno Indonesia. Sistem kepercayaan. Sejak masa praaksara, orang-orang di Kepulauan Indonesia sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Sebagai contoh, kalau ada orang yang meninggal, di dalam kuburnya disertakan benda-benda. Di antara benda-benda itu ada lukisan orang naik perahu, memberikan makna bahwa orang-orang yang sudah meninggal, rohnya akan melanjutkan perjalanan membahagiakan, yaitu alam baka. Masyarakat waktu itu sudah percaya adanya kehidupan sesudah mati, yakni sebagai roh halus. Oleh karena itu, roh moyang dipuja oleh orang yang masih hidup atau animisme. 6. Sistem pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud adalah semacam pemerintahan di suatu desa atau daerah tertentu. Rakyat mengangkat seorang pemimpin atau semacam kepala suku. Orang yang dipilih sebagai pemimpin biasanya orang yang sudah tua, senior, arif, dapat membimbing, memiliki kelebihan-kelebihan. Setelah pengaruh India masuk, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja dan wilayahnya disebut kerajaan. Hal ini secara jelas terjadi di Kutai. 7. Arsitektur. Bentuk akulturasi budaya lain yang dapat dilihat pada bangunan keagamaan berupa candi atau arca seperti Candi Sewu, Candi Gedung Songo, dan masih banyak lagi. Juga bangunan pertapaan, wihara, merupakan bangunan berundak, stupa berundak yang dapat dilihat pada bangunan Borobudur. Bangunan gua seperti Gua Selomangkleng, Kediri, dan Gua Gajah. Bangunan gapura pada Ruksa seperti Candi Bajang Ratu, Candi Jedong, dan Candi Blubangan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.